Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, video kali ini servisnya sebuah home theater ya, atau ampli theater rumahan, atau apa ini ya namanya di sini. Nah, ini nama aslinya home theater Samsung Home Cinema System atau ampli theater rumahan ya. Seringnya disebut home theater rumahan gitu aja ya. Nah, ini mereknya Samsung, home theater Samsung ya, terkenal mahal ya, hampir sama dengan yang SAP. Ini modelnya ini ya, Samsung HT-E455K yang sudah ada HDMI nya. Ini untuk outputannya seperti ini. Ini aux-in, video out, RCA, dan ini optical, audio digital ya. Ini kerusakannya mati total ya teman ya, jadi mati, nggak bisa nyala sama sekali, dan ketika ditetapkan stop kontak, listrik rumah langsung jeglek ya, atau MCB langsung trip, jadi mati total dan konslet langsung jeglek gitu ya ditetapkan. Oke, udah saya bongkar tapi belum saya paparkan, baru saya cek aja. Saya penasaran apakah ada elko yang meledak atau melembung. Ternyata elko masih aman semua teman ya. Di sini elko masih aman semua, nggak ada yang kembung, dan IC PWM juga nggak pecah teman. Nggak ada yang mencurigakan dari bentuk fisiknya ya. Jadi ini kemungkinan kerusakan ada di primer power supply ya di sini. Ini power supply-nya dia menggunakan SMPS ya, udah pakai SMPS ya pastilah, karena setipis ini pasti pakai SMPS atau switching mode power supply. Ini bagian primernya yang ada heatsink sebelah sini. Ini elko primer, elko DC primer ya, 320 volt atau 300 volt. Ini MI filter ya, coil filter. Ini kapasitor filter. Ini input dari jack steker. Ini MOSFET-nya ya, dia pakai MOSFET sebagai final PWM nya. Terus ini ada transistor ya, atau dioda, belum begitu kelihatan. Kalau nggak transistor ya diodanya. Oke, kalau home theater jeglek ya atau konslet, itu pasti kerusakan di power supply nya, nah itu di primer atau power supply. Karena biasanya kalau di sekunder itu rusak atau ada IGB itu malah ada dioda ultrafast ya, dioda ultrafast di outputnya sekunder atau outputnya terfairit ya, sekunder power supply. Itu kalau ada dioda yang bermasalah atau setengah rusak, itu menyebabkan bagian primernya nggak bisa bekerja normal. Dan kalau PWM nggak bisa bekerja normal, pasti beban akan berat ya, bebannya akan melonjak naik. Bebannya pasti berat karena di sekunder ada yang short atau setengah short, entah itu diodanya atau ada di elko nya juga ya. Tapi seringnya itu dioda ya, dioda yang short atau dioda yang setengah rusak atau setengah short ya. Itu menyebabkan PWM juga ikut bermasalah. Karena kalau sekunder bermasalah, di PWM di primernya atau PWM nya juga ikut bermasalah juga. Jadi nanti kita cek dulu dari primernya, dari filter, dari elko sini masuk apakah MOSFET-nya juga ikut jebol atau short. Semoga aja MOSFET-nya nggak rusak teman ya. Tapi kalau IC-nya rusak ini juga agak susah. Kalau cuma MOSFET aja gampang nyarinya ya. Oke, kita bongkar dulu teman ya. Saya bongkar dulu ini bagian power supply-nya. Nanti kita cek bareng-bareng. Semoga aja rusaknya nggak parah. Oke teman, ini power supply. Kit power supply udah posisi terbongkar ya, seperti ini teman. Ini power supply home theater Samsung T455K. Ini MOSFET-nya ya teman ya. Ini MOSFET-nya dia kita arah ya. Nah, ini kita arah gini kamera. Oke, nggak kelihatan angkanya ya. Kelihatan 18 nm berapa itu ya. Nanti aja kita lepas ya. Setelah dicek kita lepas. Terus ini kayaknya dioda ya, dioda teman ya, 30 V200CT ini kalau kelihatan di kamera itu ya. Ini dioda ultrafast yang ada di heatsink ini bukan transistor ya. Ini dioda ultrafast
kita cek dulu yang MOSFET-nya. Biasanya MOSFET itu jebol di bagian kaki drain ya, kaki tengah dengan kaki nomor 3 itu kaki source-nya. Kaki tengah itu yang ini, yang seperti ini ya, tengah, dan yang source yang kaki paling kanan. Oke, kita cek dulu pakai tester ya, di mode dioda. Oke, yang tangan satu maaf megang kamera temen ya. Kita cek antara drainnya dulu, antara gate-nya dulu temen ya. Kalau gate nggak short berarti PWM masih aman biasanya untuk IC PWM-nya. Tapi kalau gate ini yang gate ya, kaki nomor 1, atau kalau dibalik seperti ini, kaki gate adalah kaki yang paling kiri, itu nomor 1 ya. Kaki gate-nya itu yang masuk, atau ini kalau misalkan transistor dia kaki basisnya, atau dia input tegangan inputnya atau tegangan biasnya ya, tegangan biasnya dari PWM. Tapi ini tegangan PWM-nya dari si IC osilator. Kalau si MOSFET-nya itu nggak jebol di kaki gate-nya atau nggak jebol dengan kaki drain maupun kaki source, biasanya IC PWM-nya aman. Tapi kalau kaki gate-nya ikutan jebol atau ketiga kaki MOSFET ini jebol semua atau short semua ketika dicek sampai 0, itu berarti IC PWM-nya ikutan rusak biasanya, atau ikutan jebol, ikutan bermasalah. Ini kita cek dulu antara kaki gate dengan kaki source. Semoga aja aman. Malah kapasitor. Oke ya, tangan satu megang kamera soalnya. Nah, ini 442 masih aman temen ya. Kita coba balik. Yang probe merah di kaki gate, probe hitam di kaki source-nya. Agak susah ini. Oke, 397 nggak short ya, masih aman ketika cek dengan yang drain, antara kaki drain dengan kaki source-nya. Nah, ternyata short ya, ternyata bener-bener short ya, kaki drain, kaki tengah dengan kaki source bener-bener short. Ketika dibalik juga sama saja short. Oke ya, nih dia short juga, jadi udah pasti MOSFET-nya jebol atau MOSFET-nya rusak. Ini kita lepas dulu dan kita coba cari MOSFET-nya apa ini serinya. Oke teman-teman, ini akhirnya setelah saya cek IC-nya rusak ya, IC PWM-nya mana tadi? Nanti mau lagi. Nih ya. Oke, ini lur IC PWM-nya, IC osilatornya, dia ternyata juga short atau jebol ya. Dia pakai apa ini? Nggak begitu kelihatan ya. Aduh, raketor. Ini IC-nya LCE 2K SO3. Oh ini. Pokoknya ini IC-nya PWM-nya ya. Ini jebol, alias dia loss ya tegangannya. Maksudnya loss itu tegangan VCC, bukan VCC ya, tegangan untuk kaki gate-nya, kaki gate MOSFET dia loss atau langsung dari tegangan B plus-nya atau tegangan plus DC primer, DC 280 sampai 320 volt, dia jebol atau lolos masuk ke kaki output, kaki gate PWM-nya ya, kaki output PWM atau kaki yang ke ini, yang ke kaki nomor 1. Nah, yang ini kaki nomor 1 itu jebol. Jadi kalau diukur di situ tegangannya loss ya, atau 280 masuk ke kaki gate. Jadi kalau dipaksa dipasang, MOSFET-nya akan jebol lagi ya, bahkan bisa meledak ya. Dan di sini tadi ada resistor yang meledak. Mungkin videonya akan saya tempelkan di sini ya. Itu saat saya melakukan pengecekan, ada salah satu resistor di dekat sini, di dekat kaki IC optocoupler ya, dekat IC optocoupler untuk feedback. Itu dia di jalur ini aja, ambil tegangan dari sini, dari plus, dari elko positif DC primer atau 280 sampai 320 volt DC, dia masuk sini. Ini jalurnya ya, kecil ini. Nah, ini ada lambang resistor ya,
ya R apa ini mau. Nah ini RA 605 atau berapa ini, 805. Ini meledak tadi lur, pas saya cek meledak resistornya, nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara ini jebol juga ya, resistornya hangus terbakar. Dan ini akhirnya saya terpaksa saya ganti pakai modul gacun ini modul PSU universal ya, atau modul legendaris modul gacun legendaris yang bisa digunakan untuk kontrol servis untuk ngakali bagian primer atau PWM power supply switching yang bermasalah, yang udah nggak ketemu IC-nya. Kalau ini nyarinya agak susah, stok di bengkel juga habis dan keburu dipakai. Ini home theaternya, IC PWM-nya nyari susah. Akhirnya saya coba dulu pakai gacun dan kita cek untuk tegangan sekundernya, tegangan outputnya ya. Ini sudah posisi nyala, udah posisi tersambung ke stop kontak ya, AC PLN. Ini disambung atau wajib ya diseri pakai lampu bohlam 100 watt sebagai pengaman di inputnya. Ini lihat inputnya saya seri, ini masuk lampu bohlam dan ini output lampu bohlam masuk ke MI filter atau ke input power supply nya di bagian primer ya. Ini sebelum dioda dia ada MI filter yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Dan ini gacun saya pakai 2 kabel karena kayaknya untuk feedbacknya juga agak bermasalah, jadi saya gunakan 2 kabel aja. Ini kabelnya enggak warna merah sama hitam sama biru biasanya, saya ganti kabel yang bagus karena kabel gacun biasanya voltasenya jelek ya, gampang putus. Ini udah saya pasangkan beberapa kabel tester di sini, kabel multitester maupun kabel osiloskop di sini untuk ngecek tegangan dan bentuk gelombangnya, apakah ada ripple, ada sinyal gangguan liar atau enggak. Jadi semoga aja tegangan sekunder outputnya DC untuk bagian ini, bagian driver power amplifiernya ini kelas D ya, dan bagian chipsetnya mainboard harusnya udah benar-benar bersih ya, benar-benar arus tegangan DC. Oke, yang pertama ini untuk ngecek tegangan 34 volt ya teman-teman. Tegangan 34 volt untuk bagian driver amplifier ya, 34 volt untuk bagian supply VCC IC power class D nya 34 volt. Biasanya cuma 30 sampai 32 volt ya, nggak sampai 34. Terus ini yang kabel merah ini di kaki nomor 5 dan 6. Di sini udah ada keterangannya teman. Kalau teman masih bingung ya, di sini ada keterangannya. Dari mulai nomor 1 FATX, nomor 2 FARX ya. Ini untuk tombol biasanya. Tombol di depan. Tombol yang ada di sini. Nah, ini ada switch push on ya. Switch pencetan. Di bagian PSU juga ada switchnya, nyambung ke mainboard, sambungannya ke mainboard ini ya. Ini di sini ada 1 switch. Nah, terus nomor 2 di sini ada juga FARX ya, TX transmitter, RX receiver 3456 ini untuk tegangan yang saya katakan tadi ya, tegangan VCC untuk supply driver power class D nya 78910 ground 0 volt ya, ground. Terus apa lagi nih, nomor 11 PC 12 volt, ini 12 volt. Nomor 12 VPS 1314, ini tegangan standby teman ya, wajib hadir atau wajib ada. Ini tegangan di kaki nomor 13 dan 14 soketnya ini adalah tegangan standby 3,3 volt atau 3,4 volt ya. Ini harus wajib ada ya tegangannya. 1516 ground, 17 1920, 18 nya nggak ada ya. 1920 AL 12 volt, PC 12 volt. 21 ground. Nomor 22 ini power on ya, power on atau PSU on, ini untuk menghidupkan power supply ya. Untuk menghidupkan power supply dibutuhkan supply VCC dari 3,4 volt ya. Jadi tegangan standby
ketika mainboard memerintahkan untuk on atau dipencet tombol on pada tombol panel ya, panel depan, mendapatkan perintah untuk nyala atau untuk on, maka si mainboard akan mengirimkan sinyal tegangan untuk on ke PSU sebesar 3,3 atau sama dengan tegangan standby ya, biasanya sama dengan tegangan standby 3,3 atau 3,4 volt, dikirimkan ke pin power on atau PSU on ini yang nanti akan diolah ke IC sini ya. Ini ada IC power supply, dia untuk on off nya juga. Dan ada transistor sebelah sini tadi. Oh, yang kini ada transistor loh. Saya balik ya. Nah, ini transistor di sini. Nah, ini transistor, ini IC-nya untuk on off. Tapi untuk on off ini nanti nggak terlalu terpakai karena udah pakai modul gacun ya, udah pakai universal gacun. Jadi untuk on off-nya nanti nggak terlalu digunakan karena on off-nya udah dari gacunnya ya, udah dari modul gacunnya itu udah standby terus atau udah nyala terus ya, nggak usah diperintah untuk dapat sinyal on off dari mainboardnya. Jadi untuk on off-nya nggak terlalu digunakan, tapi digunakan juga nggak apa-apa. Nomor 23 IR24AD ini untuk sensor infrared ya, untuk remote di depan sana. Tuh sensor infrared di depan sini. Iya, ini. Oke, ini udah posisi nyala teman, dan di sini udah ada 3 tester yang saya gunakan untuk ngecek 3 tegangan. Yang sebelah sini ini tegangan untuk 34 voltnya ini masih drop ya, karena belum saya adjust, belum saya putar potensio atau tripod di gacunnya, masih 26,8. Ini posisi standby, jadi power supply langsung on. Ini untuk tegangan PC 12 volt atau AL 12 volt udah muncul tegangan 9 volt karena ini untuk power on nya. Untuk power on atau PS on belum saya bypass, belum saya on kan ke jalur 3,3 voltnya, jadi masih 9,8, dia masih posisi standby ya. Ini untuk tegangan standby nya udah muncul, udah hadir 3,349 volt DC, stabil ya, agak goyang dikit di angka belakangnya nggak apa-apa, ini toleransi, yang penting angka depan 3,3 udah stabil ya. Dan ketika di on kan ini saya bypass atau saya sambung jalur power on dengan tegangan standby 3,3 volt. Ini saya simulasikan atau diilustrasikan ketika mainboard mengirim sinyal on power on ke power supply. Ini saya sambung ke 3,3 dan di sini ada bunyi ini dari osiloskop saya. Ini ya, ini posisi off, nggak saya sambungkan untuk power on nya, dan ini ketika disambungkan ke 3,3 volt dia langsung nyala. Oke, lihat di sini teman, PRMS nya 3 volt ya, 3,02, selisih dikit dengan tester saya ini, nggak apa-apa, yang penting udah stabil dan nggak ada tegangan ripple di sini teman. Untuk DC nggak ada frekuensi teman ya, untuk DC nggak ada frekuensi karena yang ada frekuensi cuma arus AC atau tegangan AC aja. Kalau DC benar-benar murni ya, nggak ada frekuensi, nggak ada duty cycle-nya juga karena dia harus searah atau DC. Ini on, nah ini nggak ada ya, normal, berarti benar-benar bersih tegangannya, benar-benar bersih tegangannya dari ripple, sinyal liar ya, dari ripple-nya bersih dia. Oke, udah normal. Sekarang yang 12 volt kita perhatikan ketika jalur power on mendapat suplai 3,3 volt, atau diilustrasikan seperti mainboard mengirimkan sinyal power on nya. Saya sambung, lihat di tester yang ini ya, Spardio, itu tegangan udah terbaca 11 volt ya. Ini ketika saya lepas dia langsung turun tegangannya, turun ke 9 volt perlahan-lahan. Oke, 3,3 masih stabil, standby. Ini yang 28 volt, ini ketika saya sambung lagi dia naik tegangannya ke 12 volt atau ke tegangan AL 12 volt tadi ya.
Oke, kita putar pelan-pelan trimpotnya sampai si 34 volt mendekati 32 volt ya. Dan di sini mendekati 12 volt. Oke, kita putar pelan-pelan menggunakan ini. Oke, kita perhatikan di sana. Oke, mulai naik. Bentar. Mulai naik ke 29, ke 30. Putar lagi, teman. Oke, naik. Oke, pas ya. 12 volt aja, nggak usah banyak-banyak ini. Sampai 35, terlalu banyak ini, lur. Terlalu banyak muter ya. Oke, dipas ke 12 volt aja. Nah, pas 11,7 ya. Terus 11,5 udah nggak apa-apa, yang penting ini udah mendekati 34 volt. Nggak usah terlalu dekat dengan 34 ya, karena nanti toleransi aja. Ketika mainboard udah on, itu biasanya tegangannya bisa naik ya. Jadi ini jaga-jaga aja di tegangan 30,8 atau 30,9. Dan untuk tegangan AL 12 volt dan PC 12 volt yang ada di pin 11 tadi ya. Pin 11 dan pin berapa? Pin 11 dan pin 17, 19, 20 kita jaga-jaga aja di 11,4 volt. Standby tetap, tegangan standby tetap stabil ya, atau konstan di 3,3 volt atau 3,4 volt. Dia tetap stabil atau konstan karena ini tegangan suplai utama, nggak boleh berubah ya. Oke, udah normal. Sekarang kita pasangkan mainboardnya ke sini, ke mainboardnya kita pasangkan PSU nya ke mainboardnya. Kita lihat hasilnya, semoga udah jos. Siap. Oke teman, di sini sudah saya pasang ya untuk power supply-nya. Nih kit PSU atau PCB power supply udah ditambah gajun tuh ya. Udah ada gajunnya. Udah saya pasang ke mainboardnya teman. Ini mainboard home theaternya, theater Samsung ya. Dengan ternyata di sini juga ada yang rusak di bagian power amplifier atau di bagian driver amplifier ya, penguat akhir suara atau driver amplifiernya. Di sini kan dia menggunakan driver kelas D ya, udah pakai kelas D seperti power yang masa kini ya, udah pakai kelas D. Di sini ciri khasnya amplifier atau driver kelas D sudah ada induktor di sini ya, udah ada induktor di outputnya. Ini tadi saya kali pakai kit pump ya, untuk yang sebelah kanan kiri yang FR itu ada yang mati karena IC juga agak mahal. Nah, ini ya cuma untuk yang vokal aja. Ini ada induktor 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 induktor di bagian outputnya. Ada 3 elko besar-besar ini 2200 mikrofarad, 50 volt. Dia sebagai filter penstabil tegangan sebelum masuk ke IC ya. Ini IC-nya menggunakan tegangan 30 volt sampai 34 volt DC ya teman-teman. Jadi dia cuma 34 volt aja plus 34 volt dan ground. Jadi nggak pakai simetris. Jadi dia IC drivernya nggak pakai tegangan simetris, nggak pakai positif negatif ground ya, tapi cuma positif dan ground saja. Jadi dia menggunakan 30 sampai 34 volt, diambil dari PSU sini ya. Udah saya jelaskan sebelumnya, di sini kelihatan rapat ketok. Sini pokoknya ini raket kena lampu ya. Nah, ini ada 34 volt ya. Di atas sana nggak begitu kelihatan. Ya, sip. Dan ini saya akali pakai kit pump ya, kit pump 8610. Kit pump 8610 15 watt stereo. 15 watt. Karena yang sebelah sini ada yang mati, teman. Ini yang bawah itu ya, yang bawah dua ini warna biru dan warna apa ini yang ada tansepannya, yang ini kanan R dan kiri dia mati ya. Yang tengah subwoofer masih aman, yang atas front senternya juga mati. Ini saya ganti ya, dia yang mati yang ini center
sama yang surround bawah itu ya. Yang subwoofer masih aman teman. Jadi saya kali pakai kit pump karena cari IC juga sulit di sini dan harganya cukup mahal. Untuk vokalnya aja saya ganti pakai ini kit pump 8610. Ini tegangan 12 voltnya. Untuk VCC ya, VCC 12 volt. Ini lihat 12 volt dan ground. Saya ambil dari sini ya, dari PSU. Ini groundnya, terus ini 12 volt dari dioda sini. Nah ini dari dioda output 12 voltnya, 12 volt ke mainboard saya ambil, saya suntikkan untuk menyuplai VCC kit pump 8610 ya. Terus ini inputnya saya ambilkan dari output audio masih normal, karena di home theater ini ya, di mainboard home theater Samsung ini tidak ada jalur output audio. Jadi maksudnya itu tidak ada jalur output audio seperti yang pada DVD yang lain itu ya. Sebelah di sini ya, nggak ada jalur output. Ini adanya untuk service kalau nggak salah ya, only for service. Ini output speaker, ini input ya, ini aux in, ini video output, ini audio digital ya, audio digital optik. Ini antena FM dan ini HDMI-nya. Jadi nggak ada output di sini ya, nggak ada jalur output atau jack output audio untuk keluarnya. Jadi saya ambil inputnya pump ini ya, input sinyal atau input audionya pump saya ambilkan dari sini, dari output audio ya, dari sana ya, dari bawah, dari output audio yang masih normal, yang masih oke. Terus saya tambahkan ini resistor 47 ohm sebagai penghambat ke ground ya, dia di paralelkan ke ground sama ke input plus audionya. Terus ini saya tambahkan 2K2 dan 2 kapasitor 100 nano atau 104 ya, 104 di seri. Ini baru dapat outputnya ke speaker tadi. Ini output speaker yang masih normal ya. Terus ini output speakernya yang warna hijau hitam ini. Ini output speakernya saya sambung ke jalur yang bermasalah, tuh teman ya. Yang lain nggak ada masalah teman. Kita coba ya, kita nyalakan. Oke, sambil dipantau tegangannya. Oke, ada tulisan hello, udah nyala, on ya, aux 2, tegangan 11,56 dan ini input audio udah masuk ya, udah keluar suara dari sini, dari kit pumpnya. Oke, bentar saya ganti biar nggak copyright temen, biar nggak copyright. Ini aja mungkin ya. Oke, ini suara dari sini asli ya teman ya, lihat ini. Volumenya saya kecilkan. Oke, suara asli dari sini ya, tidak rekaman. Oke, saya besarkan. Asli temen ya, suara asli dari amplifier ini dari kit pump ya. Suaranya mantep. Ini suara asli dari kit pump 8610 temen ya. Oke, kita coba satu-satu ya. Yang ini jacknya di sini biar lebih oke. Oke, ini saya cabut terus saya pindah ke atas untuk coba satu-satu ya. Oke, masih oke, masih normal. Cabut, saya pindah lagi yang sebelah sini. Oke, normal. Yang sebelah sini kita coba. Oke ya, asli suara dari sini teman. Oke, sip, mantap jiwa, jos. Ini udah normal, saya bungkus dulu, saya rapikan. Oh iya, ini ngecek di osiloskop juga teman ya.
audionya udah oke. Sekarang kita tinggal rapikan aja.